Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 7 semester genap tahun 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Jangan lupa kalian mengisi daftar hadir ya, karena kehadiran itu sangat menentukan kalian untuk mendapatkan nilai. Baik, kita buka dulu pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita berbicara tentang ketentuan sholat qasar. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang sholat jamak. Nah, hari ini kita berbicara tentang sholat qasar. Apa itu sholat qasar? Baik, akan kita bahas ya pengertiannya. Yang pertama, pengertian sholat qasar. Qasar artinya meringkas. Jadi sholat qasar adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas rakaat yang 4 menjadi 2 rakaat. Jadi ya, arti qasar itu meringkas ya. Sedangkan pengertian daripada sholat qasar itu sendiri adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas rakaat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, dengan demikian sholat yang boleh dikasar hanya 3 macam. Yang pertama adalah sholat zuhur, yang kedua sholat asar, dan yang ketiga adalah sholat isya. Karena ketiga sholat ini rakaatnya adalah 4. Sedangkan sholat subuh dan sholat maghrib tidak boleh dikasar. Sholat maghrib dan salat subuh itu hanya bisa ya, salat maghrib hanya bisa dijamak tapi tidak bisa dikasar. Sedangkan salat subuh tidak bisa dijamak dan tidak bisa dikasar. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, baik kita lanjutkan. Yang kedua atau B, hukum melaksanakan salat qasar. Nah, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum melaksanakan sholat qasar adalah mubah atau boleh dan sah jika persyaratannya terpenuhi. Jadi melaksanakan sholat qasar tadi boleh ya, atau diperbolehkan atau mubah hukumnya. Nah, asalkan ya persyaratannya terpenuhi. Sah kita melaksanakannya kalau persyaratannya terpenuhi. Nah, salat qasar juga adalah sebagai rukhsah, itu sebagai keringanan daripada Allah. Nah, jadi kita melaksanakan salat qasar itu rukhsah, keringanan Allah memberikan kepada kita dalam melaksanakan ibadah. Karena di dalam Al-Quran Allah jelaskan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menghendaki sesuatu yang sukar kepada kita, tapi Allah menghendaki sesuatu kemudahan bagi kita. Nah, Allah kepada hambanya ya yang sedang bepergian jauh. Nah, jadi ya rukhsah, salat qasar itu sebagai rukhsah ya, Allah berikan kepada hamba-hambanya ya yang sedang bepergian jauh atau musafir. Nah, dalam ya mengerjakan salat. Nah, jadi ya sholat qasar itu bentuk rukhsah Allah, bentuk keringanan Allah kepada hamba-hambanya ya dalam melaksanakan ibadah salat atau perintah yang Allah berikan, kewajiban yang Allah berikan berupa salat kepada hamba-hambanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an
taqsuru minas shalah in khiftum ayyabtinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi dalam surah An-Nisa ayat 101 ini Allah menjelaskan, memperbolehkan bagi orang-orang yang sedang bepergian, orang-orang yang sedang musafir, atau orang-orang yang sedang di dalam keadaan tidak aman perang, boleh mengkasar salat dengan cara meringkas rakaat, yakni meringkas rakaat yang 4 menjadi 2 rakaat. Siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga menjelaskan dalam hadisnya tentang masalah salat qasar. Hadis dari Ibnu Umar yang berbunyi, An Ibnu Umar hasibtu Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fis safri ala raqataini wa Abu Bakran wa Umar wa Utsman kadzalika. Rawahul muttafaqun alaih. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, saya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam perjalanan beliau tidak salat melebihi dari 2 rakaat. Demikian juga Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siswa sekalian yang berbahagia. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu syarat sah salat qasar. Adapun syarat sah salat qasar adalah yang pertama, musafir dengan sedang dalam perjalanan jauh. Jadi yang pertama, salat qasar itu boleh dilaksanakan, sah dilaksanakan musafir, yaitu sedang dalam perjalanan jauh. Nah, yang jelasnya perjalanan bukan untuk maksiat atau berbuat kejahatan. Kemudian yang kedua, jarak yang ditempuh yang boleh untuk melaksanakan salat qasar itu perjalanan kurang lebih 80,64 km. Nah, jadi kurang lebih sekitar 81 km boleh sudah mengqasar salat. Ini zuhur dikerjakan di waktunya yang 4 menjadi 2, asar yang dikerjakan 4 menjadi 2 rakaat, begitu juga salat isya yang 4 rakaat dikasar menjadi 2 rakaat. Siswa sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian yang ketiga, niat salat qasar pada takbiratul ihram. Nah, jadi mengqasar salat itu pada waktu takbiratul ihram. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, nah di dalam takbiratul ihram itulah kita berniat di dalam hati mengqasar salat. Salat apa yang kita kerjakan? Apakah salat zuhur, apakah salat asar, apakah salat isya. Nah, baik. Kemudian yang keempat, tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Nah, jadi orang yang mengqasar salat tidak boleh bermakmum atau berimam kepada orang yang sedang mukim. Contoh misalnya kita sedang bepergian, di tengah perjalanan waktu zuhur tiba, lalu kita mampir. Nah, kita ikut salat zuhur. Nah, kalau kita di situ ikut berimaman, kita niat salat qasar, sementara imam salatnya adalah salat mutlak, salat zuhur mutlak, kita qasar salat zuhur, berarti tidak boleh. Jadi kita harus sendiri salatnya. Kalau kita mau ikut dengan mereka, berarti kita juga ikut salat zuhur secara mutlak. Nah, siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian yang kelima, tidak berniat mukim. Nah, jadi selama dalam perjalanan
kita tidak boleh berniat mukim. Kalau kita berniat mukim, maka tidak boleh kita mengqasar salat. Namun di sini ya, dalam mengqasar salat ini diperbolehkan, menjamak salat ini diperbolehkan, yaitu perjalanan musafirnya 3 hari 3 malam. Lebih dari itu banyak ulama tidak membolehkan, artinya kita sudah ya melebihi daripada batas waktu yang ditentukan. Namun ada juga yang memperbolehkan selama tidak niat mukim di tempat orang, berapa hari saja boleh saja kita menjamak atau mengqasar salat tadi. Tapi ya tidak jauh beda lah. Kalau kita salat mutlak dengan salat qasar itu tidak jauh mutlak. Kalau kita salat yang mutlak misalnya zuhur 5 rakaat 5 menit, kalau kita qasar ya anggaplah juga 3 menit kurang lebih sajalah. Lebih baik kita salat biasa saja, salat zuhur biasa saja, mutlak saja, tidak usah kita mengqasar kalau sudah waktunya sudah habis 3 hari 3 malam tadi. Tetapi kalau memang keadaannya, situasinya tidak memungkinkan, tidak mengizinkan, kita dibolehkan saja untuk mengqasar salat. Siswa sekalian yang berbahagia, nah jadi ada 5 daripada ya cara salat batasnya, syarat sah untuk mengqasar salat tadi. Baik, kita lanjutkan. Yang D, yang keempat, ini adalah cara mengerjakan salat qasar. Nah, cara mengerjakan salat qasar salat yang dikerjakan salat yang 4 rakaat itu dulu, yaitu zuhur, asar, dan isya. Namun dalam pelaksanaannya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, berikut tata caranya. Yang pertama, niat salat qasar pada takbiratul ihram. Jadi kita niat mengqasar itu waktu takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar. Di dalam takbiratul ihram itu ya kita berniat untuk mengqasar salat. Nah, kalau yang terbiasa memakai lafaz usalinya kurang lebih demikian ya. Usalli fardal isya raka'ataini qasran ma'duman ilaihil maghrib ya, jam'an ya lillahi ta'ala. Jadi usalli fardal isya raka'ataini qasran ya lillahi ta'ala. Sahajaku salat isya 2 rakaat qasar karena Allah ta'ala. Atau usalli fardal zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Usalli fardal ashri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Seperti itu niatnya di dalam hati. Sajaku sembahyang zuhur 2 rakaat, sajaku sembahyang asar 2 rakaat qasar karena Allah ta'ala, seperti itu. Kemudian yang kedua, salat zuhur ya, asar dan isya dikerjakan hanya 2 rakaat saja, tidak lebih ya. Kalau mutlak kan 4 rakaat. Kalau zuhur, kalau qasar hanya 2 rakaat. Nah, tapi salatnya seperti biasa, seperti salat mutlak ya. Mulai kita berdirinya ya, niatnya takbiratul ihramnya, kemudian ruku, i'tidalnya, sujudnya sampai salamnya seperti salat biasa. Tetapi hanya rakaatnya saja yang dipendekkan, yang 4 menjadi 2. Kemudian yang ketiga ya, tata caranya mengerjakan salat adalah salamnya sama juga ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu ya merupakan tata cara pelaksanaan salat qasar. Siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan kali ini ya soal ada di pembelajaran ini ya. Soalnya yang pertama, jelaskan pengertian salat qasar. Yang kedua, sebutkan hukum salat qasar. Dan yang ketiga, sebutkan salat apa saja yang boleh dikasar. Kemudian yang terakhir, yang keempat ya, sebutkan syarat-syarat sah salat qasar. Baik ya. Yang terakhir, yang kelima ya, soalnya jelaskan tata cara pelaksanaan salat qasar. Demikian ya pembelajaran kita kali ini ya,
di dalam pengrajin ini lengkap dengan soal-soalnya kalian jawab, kemudian ya jawabannya kalian ya kirim nanti ke KI 3 ya. Demikian Bapak akhiri ya, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin.